Peperangan Bani Quraisyah, akhir keberadaan Yahudi di Madinah. Peperangan Rasulullah SAW melawan Yahudi terjadi 4 kali. Yang pertama dengan Bani Qainuqa, yaitu setelah perang Badar. Yang kedua dengan Bani Nadir setelah perang Uhud. Ketiga dengan Bani Quraisyah setelah peristiwa Khandaq. Inilah klan terakhir Yahudi di Madinah yang kafir yang ingin menjatuhkan Islam. Yang keempat dengan Yahudi Khaybar setelah peristiwa Hudaybiyah. Pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah terhadap perjanjian damai dengan kaum muslimin begitu menyakitkan. Bagaimana tidak, ketika perang Khandaq terjadi, Bani Quraisyah yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin seharusnya turut menjaga kota Madinah yang dikepung. Namun Bani Quraisyah justru berkhianat dan bergabung dengan pasukan koalisi pimpinan Quraisy. Pengkhianatan itu benar-benar terjadi di saat muslimin berada dalam kondisi kritis. Pengkhianatan itu sendiri diprovokasi oleh Huwai bin Akhtab An-Nasrai, pemimpin Yahudi Bani Nadir yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari lingkungan Madinah setelah ia berkhianat atas perjanjian dengan muslim. Pada akhir bulan Zulqa'dah dan awal bulan Zulhijjah pada tahun 5 Hijriah, pasukan muslimin telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari bahaya pasukan koalisi besar. Rasulullah SAW para sahabat pulang ke rumah. Rasulullah SAW pulang ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Rasul sedang mandi, malaikat Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, "Kalian sudah meletakkan senjata kalian? Demi Allah, kami belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka." Rasulullah SAW bertanya, "Kemana?" "Ke arah sini," jawab Jibril, seraya menunjukkan arah perkampungan Bani Quraisyah berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Menerima perintah ini, Rasulullah SAW bergegas melaksanakannya dan menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk segera bergerak ke arah Bani Quraisyah. Bahkan supaya cepat sampai ke tujuan, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah." Hadis riwayat. Adapun riwayat Imam Muslim nomor 1770 bunyi perintah itu, "Janganlah ada satupun yang sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraisyah." Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mencoba mengkompromikan memadukan dua riwayat dengan sejumlah dugaan mengapa bisa ada dua versi sholat, yaitu asar dan zuhur. Peristiwa sahabat tentang sholat di Bani Quraisyah. Pasukan muslimin pun segera berangkat ke perkampungan Yahudi Bani Quraisyah lebih dahulu. Ketika mereka mendapati waktu sholat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut, di tengah jalan sebagian dari mereka mengatakan, "Kita tidak sholat sampai kita tiba di perkampungan Bani Quraisyah." Sementara yang lain bersikukuh tetap melakukan sholat asar pada waktunya, karena mereka memandang bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud menyuruh para sahabat menunda sholat asar sampai lewat waktunya. Dan sikap yang berbeda dalam menyikapi sabda Rasulullah SAW ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Namun Rasulullah SAW membenarkan keduanya dan tidak mencela salah satunya. Ibnu Hajar mengatakan ada dua kesimpulan dari kisah ini. Pertama, sebagian sahabat ada yang memahami larangan ini sebagaimana zahirnya. Mereka tidak peduli dengan kehabisan waktu, karena mereka lebih mengutamakan larangan yang kedua daripada larangan yang pertama, yaitu menunda sholat sampai akhir waktunya. Mereka berdalil
dengan bolehnya menunda waktu sholat bagi orang tersibukkan dengan urusan peperangan, bagaimana yang terjadi dalam perang Khandaq. Telah disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa mereka sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan sholat asar setelah matahari tenggelam karena tersibukkan dengan urusan perang. Mereka menganggap itu boleh pada semua kesibukan yang terkait urusan perang. Lebih, masa itu juga adalah masa penurunan membutuhkan urusan itu. Kedua, sebagian sahabat yang lain memahaminya tidak sebagaimana zahirnya. Mereka menganggap itu adalah kinayah, sindiran, agar mereka termotivasi untuk bergerak dan berjalan dengan cepat menuju Bani Quraisyah. Hukuman tegas Sa'ad bin Mu'adz kepada Bani Quraisyah. Rasulullah SAW berangkat menuju perkampungan Bani Quraisyah bersama 3.000 orang pasukan. Tiba di perkampungan Bani Quraisyah, pasukan muslimin melakukan pengepungan dan melakukan blokade terhadap kelompok Yahudi. Menurut pendapat yang kuat, pengepungan berlangsung selama 25 hari. Pengepungan selama itu sangat berdampak bagi Yahudi Bani Quraisyah. Akhirnya mereka menyerah dan siap menerima sanksi dari Rasulullah SAW. Menyikapi ini, Rasulullah SAW melimpahkan penentuan jenis sanksi yang akan dijatuhkan bagi Bani Quraisyah pada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad adalah salah seorang tokoh dari Bani Aus. Bani Aus dahulunya sekutu Bani Quraisyah. Sa'ad bin Mu'adz saat itu tidak ikut serta dalam pengepungan karena luka-luka yang dideritanya dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan kepada Sa'ad radhiyallahu anhu agar datang. Ketika Sa'ad sudah mendekati pasukan kaum muslimin, Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, "Berdirilah, sambutlah Sayyid pemimpin kalian." Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang ini Bani Quraisyah tunduk kepada hukumnya." Dan Sa'ad mengatakan, "Hukum yang saya tetapkan yaitu pasukan mereka dibunuh, kaum wanita dan anak-anak tertawan." Dengan sanksi ini, Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah menjatuhkan sanksi kepada mereka sesuai dengan sanksi Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Bukhari dan Rasulullah SAW lalu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Berdasarkan pendapat yang terkuat, jumlah mereka yang terkena sanksi itu sebanyak 400 orang. Semua terkena sanksi kecuali sebagian kecil karena mereka menemui Nabi SAW dan menyatakan keislamannya, atau karena mendapatkan jaminan keamanan dari sebagian sahabat, atau karena ada keterangan yang membuktikan bahwa dia tetap setia dengan perjanjian ketika terjadi pengepungan terhadap kaum muslimin. Namun jumlah mereka tidak lebih dari jumlah anggota satu keluarga. Demikianlah akhir dari Yahudi Bani Quraisyah. Umatnya bersih dari kaum Yahudi. Setelah sebelumnya Bani Qainuqa dan Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW dari sekitar Madinah. Demikian kisah Bani Quraisyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.